Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati menguji komprehensif, pertama Ibu Aprilia Ria Atisti, SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Dr. Faktur Rahman, SAG MPD. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa bertatap muka dengan Ibu Lia dan Bapak Faktur dalam ujian komprehensif. Berikut ini saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP saya. Nama sekolah MSI 9 Menden, Pekalongan. Mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 4 semester ganjil. Tema kepribadian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Subtema sifat-sifat mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat ketika berdakwah. Alokasi waktu 2 kali 35 menit atau 1 pertemuan. Kompetensi inti. KI 1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. D. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. D. KI pengetahuan. 3.2. Mengidentifikasi sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW dan sahabat ketika berdakwah. Indikator pencapaian kompetensi. 3.2.1. Menyebutkan sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW dan sahabat ketika berdakwah. 3.2.2. Menjelaskan sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW dan sahabat ketika berdakwah. KD pada KI keterampilan. 4.1. Menghafalkan kemuliaan akhlak sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW dan sahabat ketika berdakwah. Indikator pencapaian kompetensi 4.1.1. Menghafalkan sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW dan sahabat ketika berdakwah. C. Tujuan pembelajaran. 1. Setelah melihat tayangan PowerPoint dan mendengarkan penjelasan dari guru, peserta didik dapat menyebutkan tentang sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW dan 10 sahabat ketika berdakwah dengan benar. 2. Setelah bertanya jawab dan berdiskusi, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW dan 10 sahabat ketika berdakwah dengan benar. 3. Melalui demonstrasi, peserta didik akan dapat menghafalkan sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW dan 10 sahabat ketika berdakwah dengan benar. Jadi, langsung kegiatan pembelajaran, Bu, kegiatan ini. Ya, Bu. Langkah-langkah pembelajaran. 1. Pendahuluan. Guru mengucapkan salam dan meminta salah satu peserta didik memimpin doa. Guru mengabsensi peserta didik sambil menanyakan kabar. Guru mengadakan tes kemampuan awal melalui pertanyaan singkat. Guru bersama dengan peserta didik bernyanyi lagu Sifat Mulia Nabi Muhammad. Guru dapat menggunakan metode pembelajaran ceramah, tanya jawab, demonstrasi, dan inquiry. Kegiatan inti, mengamati. Peserta didik mengamati teks yang menjelaskan tentang sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW dan sahabat ketika berdakwah. Peserta didik mendengarkan penjelasan dari guru tentang sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW dan sahabat ketika berdakwah di dalam buku peserta didik. Baik, Ibu, ya, saya rasa cukup ya, Bu, ya, karena waktunya sudah habis, ya. Baik, lanjut kita memasuki sesi tanya jawab ya, Bu. Gitu. Ya, Ibu Erlin, bisa kembali ke tujuan pembelajaran, Bu, paling atas. Ya. Ya, baik. Ibu bisa sebutkan lagi tujuan pembelajaran yang nomor 1, tolong dibacakan lagi, Bu. Ya. Setelah melihat tayangan PowerPoint dan mendengarkan penjelasan dari guru, peserta didik dapat menyebutkan tentang sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW dan 10 sahabat ketika berdakwah dengan benar. Baik, Ibu sudah mengenal cara merumuskan tujuan pembelajaran model ABCD ya, Bu? Ada audience, ada behavior, condition, dan degree. Pertanyaan dari saya, Bu, untuk tujuan pembelajaran Ibu yang tadi disebutkan, apakah itu sudah termasuk menggunakan model HOTS atau belum, Bu? Belum. Bisa Ibu jelaskan alasannya? Karena saya dengan menggunakan tingkatan kognitifnya menyebutkan. Baik. Kalau untuk yang model HOTS itu minimal berapa ya, Bu? D4. D4 ke atas, baik. Kalau begitu, bisa Ibu breakdown untuk audiensnya itu yang sebelah mana? Ya, peserta didik. Berarti yang ini peserta didik dapat. Oke, behaviornya, Bu? Peserta didik dapat menyebutkan tentang sifat-sifat mulia Nabi Muhammad. Menyebutkan berarti itu behavior ya, Bu, ya? Atau terkait dengan kata kerja operasional. Conditionnya yang mana, Bu? Condition keadaan, berarti setelah melihat tayangan PowerPoint dan mendengarkan penjelasan dari guru. Oke, satu lagi, Bu. Degree yang mana, Bu? Degree itu dengan benar. Baik, ya. Kalau begitu, kalau misalnya saya punya kata kerja operasional, tadi Ibu mengatakan itu belum HOTS ya, Bu, nanti bisa diganti ya, Bu, ya? Iya. Untuk tujuan pembelajaran dirubah yang HOTS, Bu. Kalau misalnya saya punya kata kerja operasional menghafal, Bu, itu termasuk HOTS atau bukan, Bu? Belum. Belum, baik. Kalau memahami, Bu? Memahami juga belum, karena itu kognitif C2. Oke, kalau Ibu bisa beri contoh yang sudah berbasis HOTS kata kerja operasionalnya, Ibu bisa sebutkan 2 saja. Menguraikan, mengarahkan,
Menguraikan itu terkait dengan pemahaman Bu, itu C2 Bu. Oke. Yang C4 Bu, minimal C4. Contohnya apa Bu? Memilih, menata, menyeleksi. Contohnya itu Bu? Iya. Baik, sekarang saya bertanya tentang teori pembelajaran Bu. Ya. RPP Ibu itu basisnya menggunakan teori pembelajaran apa? Teori pembelajaran behavioristik. Teori behavioristik itu yang seperti apa ya Bu? Ya, Bisa dijelaskan? Perubahan tingkah laku peserta didik setelah mampu karena adanya stimulus. Ya, Misalnya seperti apa Bu? misalnya Contoh. kan ini RPP saya anak bisa menyebutkan sifat-sifat mulia Nabi Muhammad dengan cara menyanyi. Nah, itu stimulusnya menyanyi. Setelah menyanyi, berarti kan anak itu ada rangsangan bisa menyanyikan. Nah, itu berarti ada perubahan tingkah laku sehingga bisa Oke. menyebutkan sifat-sifat Nabi. Baik, sekarang untuk model pembelajaran, kita mengenal berbagai model pembelajaran interaktif Bu. Kalau yang ada dalam RPP Ibu menggunakan model pembelajaran apa? Pembelajarannya scientific learning. Itu model atau pendekatan Bu? Modelnya ini ceramah, tanya jawab, diskusi. Itu metode atau model Bu? Metode. Ada pendekatan, ada model, ada metode. Kalau ceramah itu masuknya ke mana Bu? Ceramah metodenya bukan metode. Modelnya ceramah dan tanya jawab. Modelnya itu katsat itu. gimana Bu? Modelnya ceramah dan tanya jawab. Modelnya tanya dan tanya jawab tapi pakai metodenya cut short. Cut short, yang seperti apa Bu? Cut short. Menggunakan kartu. Jadi ketika siswa berdiskusi, nanti saya kasih kartu yang kosong dan kartu itu saya suruh mengisi untuk jawaban hasil diskusi itu. Kalau problem based learning Bu, pernah dengar ya Bu ya? Kemarin sudah ada pendalaman materi ya Bu? Iya. Itu model pembelajaran yang seperti apa Bu? Problem based learning. Pembelajaran dengan model berbasis masalah. Jadi peserta didik maupun individu ataupun kelompok untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna yang relevan dan sampai mencari solusinya sampai. Oke, baik. Kalau ini Bu, soal berbasis HOTS, sekarang kita bicara soal Bu yang ada dalam RPP Ibu. Iya. Ibu bisa berikan satu contoh soal yang berbasis HOTS. Coba bisa dibacakan Bu. Perhatikan tabel berikut. Nomor 1 sidik, 2 amanah, 3 nasiran, 4 tablik. Dari tabel di atas yang merupakan sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah ditunjukkan pada nomor A 1, 2, dan 3, B 1, 2, dan 4, C 1, 3, dan 4, D 2, 3, dan 4. Jawabannya B. Baik. Itu Ibu jelaskan mengapa itu berbasis HOTS? Kenapa? Karena di sini peserta didik disuruh menunjukkan. Menunjukkan itu termasuk pada tingkatan kognitif C4, yaitu menganalisis. Analisis, baik. Oke, sekarang kita kembali ke kurikulum 2013 Bu. Pendekatan yang dipakai di kurikulum 2013 apa ya Bu? Abad 21. Iya, berbasis scientific ya Bu ya? Ya, scientific learning. Oke, Ibu masih ingat ada berapa langkah-langkah dalam pembelajaran saintifik? Itu kalau di RPP kan harus selalu dicantumkan Bu. Ada berapa langkah Bu? Pendekatan saintifik ada berapa langkah Bu? Gimana? Di RPP itu kan ada Bu. Biasanya di RPP di kurikulum 2013 pasti ada di kegiatan inti. Oh, yang itu ada menanya? Ya. Menanya. Terus apa lagi Bu? Harus hafal itu Bu. Mengumpulkan, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Nanti dipelajari lagi ya Bu ya, karena ada 5, nanti bisa dicek lagi Mas. Menanya. Ya, cukup dari saya Bu Erlin, nanti harus tanya dalam lagi materinya Bu. Ya. Silakan dilanjut ke Pak Fatkun. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lia, Bu Erlin. Iya Pak. Tolong diperhatikan betul tadi Bu ya yang didiskusikan dengan Bu Lia tadi ya, dibaca modulnya biar mantap ya. Erlin ada Al-Quran di situ, sudah siapkan Al-Qurannya? Coba dibuka surat Ar-Rahman dulu Bu. Surat Ar-Rahman sih Bu. Ar-Rahman surat ke 56. 55 Pak. Ya boleh 55 lah. Yang mana Pak tadi? Sudah Pak? Ya silakan dibaca Bu. Dari ayat pertama. Ya boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bi husban, wan najmu was-syajaru yasjudan, was-samaa'i. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul adzim. Ya. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana. Ya. Itu bacaan apa Bu dalam tajwid? Yang mana Pak? Insana, khalaqal insana. Nun sukun bertemu sin ya Pak? Ya apa? Bacaan ikhfa. Ikhfa. Hukum tanwin dalam sukun ada berapa? Ada 5. Apa itu? Idgham bilahunah, ikhfa, iklab, idgham bilahunah, ikhfa, iklab, idhar. Oke, asyamsu wal qamaru bi husban. Asyamsu itu bacaan apa? Asyamsu ada al bertemu sin ya, bacaan asyamsiyah. Syamsunya? Mim sukun bertemu sin idhar zafawi. Hukum mim sukun ada berapa? Hukum mim sukun ada 3. Apa itu? Idhar zafawi, ikhfa zafawi, idgham misli ma'alunah. Oke, baik, terima kasih. Silakan dikeluarkan kertasnya sama spidolnya Bu, coba. Ya, ini. Coba ditulis la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Saya Bu, didekatkan kamera coba. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Quwwata itu taknya tak marbutoh, billahi tidak perlu pakai alif, aliyyil azim ditambahi al. Ya. Oh iya, kurang al. Baik, terima kasih, cukup saya kira. Ya, Saya kembalikan kuliah cukup.
Baik Pak Fatul, terima kasih. Ya Bu Erlin, alhamdulillah sudah selesai ujian komprehnya Ibu. Silakan sebelum meninggalkan ruangan Ibu, kalimat penutup dulu Bu untuk closing statement, monggo. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Lia dan Bapak Fatur yang telah membimbing kami dalam ujian komprehensif, dan sebelumnya juga saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila tadi saya dalam menyampaikan atau bertutur kata ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak maupun Ibu. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.